Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Teman-teman sekalian, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdakwah kepada bangsa jin. Bagaimana ceritanya? Silahkan simak video ini sampai habis. Jadi teman-teman sekalian, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata beliau telah kewalahan berdakwah di Mekah kala itu. Sampailah beliau berhijrah pertama itu ke negeri Taif, dan beliau tidak mendapatkan hasil apa-apa ketika di Taif, dan kembali lagi ke Mekah setelah itu. Lalu Allah memberikan perintah kepada Rasulullah bahwasanya dia harus berdakwah kepada bangsa jin. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, perlu diketahui, iblis yang merupakan raja dari bangsa jin tersebut, dahulunya sebelum kemunculan Nabi Muhammad SAW ke muka bumi, mereka, rombongan iblis ini sangat mudah sekali mendapatkan informasi dari langit. Pernah ada suatu pendapat, jadi ada suatu pendapat mengatakan bahwasanya dahulunya sebelum Nabi Muhammad lahir ke muka bumi, jadi bangsa jin ini bersusun-susun, berjajar-jajar sampai ke langit untuk mencuri informasi dari langit. Jadi apa yang Allah berikan informasi kepada malaikat untuk diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, informasi tersebut telah bocor dan sampai kepada para jin atau syaitan. Dan jin-jin inilah yang menyebarkan informasi tersebut kepada para ahli nujum, kepada para dukun, pada ahli sihir. Nah, disitulah awal mula sihir itu benar-benar terjadi, teman-teman sekalian. Jadi sihir ini sebenarnya ada sihir ini, teman-teman sekalian, dan itu disampaikan oleh bangsa jin, di mana bangsa jin ini mendapatkan informasi, mencuri informasi dari langit. Namun iblis ini heran, kenapa tiba-tiba mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan informasi dari langit. Bagaimana tidak, rombongan para jin ini ketika akan mengambil atau mencuri informasi dari langit, mereka selalu diserang oleh panah-panah api yang mana mereka sangat sulit untuk menghindarinya. Dimana ketika mereka akan mencapai sebuah langit pertama misalnya, panah api menyerang, bahkan mereka sampai mati, jin tersebut, teman-teman sekalian. Namun ada juga beberapa informasi yang mereka dapatkan, namun itu hanya sedikit sekali. Jadi heran, lalu iblis ini memerintahkan jin untuk mengambil sampel tanah di seluruh bumi untuk ditelitinya oleh iblis ini, teman-teman sekalian. Jadi ketika bangsa jin ini telah mengambil sampel-sampel tanah tersebut, tanah di bumi, lalu diserahkan kepada iblis, lalu iblis menganalisa tanah tersebut, dan akhirnya iblis ini mengetahui, teman-teman sekalian. Jadi ketika iblis ini menganalisa sebuah tanah, mendiagnosa sebuah tanah ini, lalu dia heran, lalu dia agak terpaku gitu. Saya mencium aroma nabi. Jadi aroma nabi ini melekat di tanah, teman-teman sekalian. Nah, lalu iblis ini bertanya kepada jin, dari mana kalian mendapatkan tanah ini yang aku cium ini? Dia aroma tanah ini, saya mencium aroma nabi, begitu kata iblis. Lalu dijawablah oleh jin tersebut, ini merupakan tanah dari Mekah, katanya. Lalu disampaikanlah oleh iblis itu kepada anak buahnya, kepada jin, pergilah engkau ke Mekah tersebut dan kau buatlah tipu daya kepada nabi tersebut. Pokoknya kau halangi dakwahnya, dan segala keburukanlah disampaikan kepada jin itu, dan jin tersebut turun kembali untuk mencari keberadaan Nabi Muhammad dan mencari informasi tentang beliau. Dan bertepatan dengan itu, teman-teman sekalian, jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencari sahabat untuk menemaninya untuk berdakwah kepada bangsa jin, dan sampailah Nabi Muhammad memilih Abdullah ibnu Mas'ud, teman-teman sekalian. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud ini terkenal sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia, Abdullah ibnu Mas'ud ini merupakan salah seorang penghafal Al-Quran, teman-teman sekalian, yang luar biasa. Nah, dibawalah Abdullah ibnu Mas'ud ini oleh Nabi Muhammad ke padang pasir. Jadi kenapa ke padang pasir, teman-teman sekalian? Nah, ini nanti kita bahas dulu. Jadi Nabi Muhammad membawa Abdullah bin Mas'ud ke padang pasir,
Lalu Abdullah ibnu Mas'ud berhenti di situ. Oh, belum sampai ke situ teman-teman sekalian. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad melantunkan ayat suci Al-Quran dengan nada yang lumayan keras, dan jin yang diperintahkan oleh iblis tadi untuk menggoda Nabi Muhammad, untuk memberikan tipu daya kepada Nabi Muhammad, mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Dan seketika itu juga jin tersebut terpana mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang merupakan kalamullah yang luar biasa teman-teman sekalian. Dan akhirnya jin tersebut masuk Islam. Ini jin yang diperintahkan oleh iblis tadi ya, masuk Islam akhirnya teman-teman sekalian. Diislamkanlah jin ini oleh Nabi Muhammad, ditalkinkanlah dia kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan setelah itu iblis ini heran kenapa anak buahnya tidak balik lagi memberikan informasi kepadanya. Ternyata anak buahnya sudah masuk Islam. Dan jin ini akhirnya dia bersekutu dengan jin-jin yang lain, dan dia membuat sebuah kesepakatan. Dia ingin diadakan sebuah majelis. Jadi dia ingin diadakan sebuah majelis yang dimana majelis tersebut dipimpin oleh Rasulullah. Jadi disampaikanlah oleh jin ini kepada Nabi Muhammad bahwasanya adakanlah sebuah perkumpulan atau sebuah majelis, ajarkanlah kami tentang Islam yang lebih mendalam. Seperti kalau sekarang ini seperti sebuah seminar. Jadi akhirnya Nabi Muhammad menyetujui hal tersebut, dan disepakatilah tempat akan diselenggarakannya majelis tersebut di padang pasir. Ini jauh dari daerah pemukiman. Disinilah Nabi Muhammad membawa Abdullah ibnu Mas'ud yang merupakan salah seorang penghafal Al-Quran yang masyhur ketika beliau belum hijrah dari Mekah ke Madinah. Di sahabat luar biasa teman-teman sekalian. Dan berjalanlah Nabi Muhammad bersama Abdullah ibnu Mas'ud ke padang pasir. Lalu berhentilah Nabi Muhammad ketika sampai di suatu tempat. Jadi Nabi Muhammad perintahkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud untuk berhenti, dan Nabi Muhammad membuat garis di sekeliling Abdullah ibnu Mas'ud dengan jari beliau. Jadi di garis pasir ini sekelilingnya. Lalu Abdullah ibnu Mas'ud berdiri di tengahnya, dan Rasulullah berkata kepada Abdullah ibnu Mas'ud, janganlah engkau keluar dari garis ini walaupun hanya sedikit, wahai Abdullah. Janganlah engkau keluar dari situ, kau tetap diam di sini dan tunggu di sini. Lalu Rasulullah berjalan, dan akhirnya muncullah jin-jin tersebut. Jadi jin ini tubuhnya aneh-aneh teman-teman sekalian. Ada yang besar, ada yang kepalanya seperti kendi, ada yang kepalanya seperti kelapa, ada yang matanya satu, namanya jin ya. Bentuknya ini enggak seperti sesempurna manusia, jadi aneh-aneh. Wajar aja banyak orang yang takut dengan melihat tampang jin ini teman-teman sekalian. Di perkumpulan, dan Abdullah ibnu Mas'ud ini heran, kaget luar biasa melihat bangsa jin ini. Bahkan dia hampir lari teman-teman sekalian melihat ramainya gerombolan jin ini di majelisnya Rasulullah. Jadi mereka berkumpul, dan Rasulullah menyampaikanlah dakwah Islam kepada bangsa jin ini. Nah, disinilah awal mula Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada bangsa jin. Jadi Abdullah ini nggak berani keluar teman-teman, karena Rasulullah perintahkan jangan keluar dari garis yang telah saya buat ini. Jadi sampailah Rasulullah selesai memberikan dakwahnya kepada bangsa jin yang bentuknya aneh-aneh ini teman-teman sekalian. Ada yang matanya keluar, ada yang hidungnya 2, ada yang mulutnya 3, ya, pokoknya aneh-aneh lah. Jadi disitulah Rasulullah memberikan perintah kepada bangsa jin untuk memakan tulang. Nah, disitulah ceritanya bahwasanya jin ini memakan tulang teman-teman sekalian. Jadi jin ini makan tidak sama dengan kita makan. Kalau kita makan kan dihabiskan, dikunyah, dihabiskan. Kalau jin ini dia cukup hanya menghirupnya, menghisapnya, dan dia sudah kenyang. Itulah sebabnya Rasulullah tidak membolehkan kita ketika buang air dan terdapat tulang di situ. Ditakutkan nanti itu adalah makanannya dari bangsa jin. Jadi jin ini juga terbagi teman-teman sekalian. Dia tidak
kafir semua. Jadi ada jin yang kafir, ada jin yang fasik, ada jin yang Islam atau Muslim. Dan kita dilarang untuk bersekutu dengan bangsa jin tersebut, teman-teman sekalian. Itu merupakan hal yang sangat dilarang. Bahkan jin Islam pun tidak mau bersekutu dengan kita. Yang mau bersekutu itu adalah jin kafir dan jin fasik. Jin fasik ini dia beriman kepada Allah, dia percaya kepada Allah, namun dia melanggar seluruh perintah Allah. Jin kafir ini dia benar-benar tidak beriman kepada Allah. Yang diikutinya adalah bosnya itu iblis. Ini ada 3 jenis bangsa jin. Dan jin fasik dan jin kafir ini dinamakan dengan syaitan. Itulah yang dinamakan dengan syaitan. Itulah yang membuat tipu daya dan memberikan informasi-informasi kepada para dukun dan para penyihir. Jadi setelah Rasulullah selesai berdakwah kepada bangsa jin, setelah majelisnya bubar, dan Rasulullah menemui Abdullah ibnu Mas'ud. Dan Abdullah ibnu Mas'ud ini menceritakanlah bagaimana ketakutannya melihat bangsa jin ini kepada Rasulullah. Sehingga dia hampir saja dia lari keluar dari garis tersebut. Dan Rasulullah mengatakan kepada Abdullah ibnu Mas'ud, demi Allah, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, jika engkau keluar saja sedikit dari garis yang telah saya buat tadi, sesungguhnya kita tidak akan bertemu lagi sampai hari kiamat. Luar biasa. Ini nggak tahu kita kena, kalau seandainya dia keluar dari garis tersebut, entah apa yang akan terjadi kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Ini seram juga ceritanya nih teman-teman sekalian. Nah, jadi inilah ceritanya bagaimana Rasulullah berdakwah kepada bangsa jin, dan majelis tersebut telah bubar. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, Allah telah menjadikan khalifah di muka bumi ini. Yang dijadikan oleh Allah khalifah itu adalah golongan dari manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Lalu malaikat bertanya, apakah engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi orang-orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi, sementara kami selalu bertasbih dan berzikir kepada engkau, ya Allah. Lalu Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui, begitu kata Allah. Jadi bukan pendapat saya, ini ada beberapa pendapat dari ulama, teman-teman sekalian. Jadi makna dari surat ini sebenarnya sudah ada segerombolan makhluk yang pernah menghuni dunia ini sebelum manusia, teman-teman sekalian. Itulah sebabnya mengapa malaikat bertanya, apakah engkau akan menjadikan orang-orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi ini? Jadi dari mana malaikat tahu bahwasanya ada orang yang akan berbuat kerusakan? Tentunya ini sudah terjadi sebelum dihuni oleh manusia. Dan itulah Allah pernah menjadikan bangsa jin sebagai khalifah sebelum manusia jadi khalifah di muka bumi. Dan mereka berbuat kerusakan. Dan ketika itu yang menjadi pemimpinnya para malaikat adalah iblis yang bernama Azazil. Jadi momen cerita tentang Azazil ini kita akan bahas di lain waktu, teman-teman sekalian. Dan terkait dengan Rasulullah berdakwah kepada bangsa jin, ini juga dapat kita ambil dari Al-Quran, teman-teman sekalian. Maksudnya tentunya inilah makna dari ayat Al-Quran yang sering kita dengar itu, yaitu wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Tidak aku turunkan Nabi Muhammad itu ke bumi kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad ini turunkan oleh Allah ke bumi bukan hanya untuk menjadi rahmat kepada manusia, namun rahmat bagi seluruh alam, termasuk di sana hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan bangsa jin pun. Dan Allah juga telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah sebutkan di situ adalah jin dan manusia. Berarti jin ini
juga Allah ciptakan untuk beribadah kepada beliau, dan jin ini pun juga terdapat jin yang Islam dan jin yang kafir, sebagaimana Rasul telah berdakwah kepada bangsa jin dan mengislamkan gerombolan bangsa jin tersebut. Dan setelah beliau selesai berdakwah tadi, jin tadi kembali ke daerah asalnya. Ada yang kembali ke daerah Syam, ada yang kembali ke daerah Palestina, ada yang kembali ke daerah Romawi, ada yang kembali ke daerah Persia. Jadi mereka berpencar kembali dan menyebarkan dakwahnya sendiri-sendiri. Jadi begitulah kisahnya bagaimana Rasulullah SAW berdakwah kepada bangsa jin. Jadi jin ini tidak kasat mata, teman-teman sekalian. Dan Abdullah ibnu Mas'ud tadi, mungkin ya Allah berikan dia, Allah bukakan hijabnya dengan bangsa jin sehingga dia bisa melihat gerombolan jin tersebut. Ini juga merupakan kelebihan dari para sahabat, teman-teman sekalian. Jadi inilah cerita tentang Rasulullah berdakwah kepada bangsa jin. Mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian sejarah Rasulullah ini berdakwah kepada bangsa jin, silahkan dikoreksi di kolom komentar, teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Sebelum saya tutup, saya disclaimer dulu bahwasanya video ini saya buat berdasarkan salah satu ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah, dari Ustadz Hanan At-Taki, dan dari ustadz-ustadz lainnya. Jadi saya rangkum dari beberapa sumber, teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.